yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur karena pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita boleh membaca bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Mari saya mengajak setiap kita boleh mengambil waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini sebuah kesempatan yang Tuhan boleh berikan, karena itu kami tidak ingin menggunakan kesempatan ini dengan sia-sia, tapi kami mau menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk boleh memahami dan semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi sabda Tuhan, apa yang menjadi suara hati Tuhan untuk setiap kami boleh lakukan. Karena itu berikanlah kepada kami pertolongan untuk boleh memahami apa yang menjadi sabdamu bagi setiap kami. Kami memohon biarlah Allah Roh Kudus yang boleh bekerja dalam setiap diri kami, memberikan kami penerangan dan membawa setiap kami juga memiliki komitmen untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, karena kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, biarlah kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita yang kita jalani saat kita menjalankan kegiatan, pasti ada motif ataupun alasan yang melatar belakangi. Semisalnya jikalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih motif Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja? Atau apa sih alasan atau motivasi ketika Bapak Ibu Saudara berolahraga? Pastinya motif ataupun alasan yang kita miliki itu bernada positif. Ya, walaupun ada orang-orang tertentu yang melakukan kegiatan tertentu dengan motif yang negatif. Tetapi kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang Rasul Paulus di dalam kehidupan pelayanannya memiliki motif yang benar, alasan yang tepat, bukan hanya sekedar positif. Seperti yang sudah kita baca dalam bagian 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, bahwasannya di sini mengisahkan tentang pelayanan dari Paulus yang ada di Tesalonika. Bagian ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama akan menjelaskan bagaimana cara dari para rasul ini boleh menghadapi tekanan dan juga penderitaan. Bagian yang kedua itu berbicara tentang motivasi mereka ketika mereka boleh melayani, dan bagian ketiga adalah peran dari para rasul, terkhususnya Rasul Paulus ketika dia boleh membimbing atau melayani jemaat di Tesalonika. Bapak Saudara, yang pertama yang boleh kita lihat, mengapa mereka ketika punya permasalahan, punya pertentangan, punya tantangan ketika melayani, tetapi kok mereka masih bisa tetap melayani dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dijelaskan secara gamblang, Bapak Ibu Saudara, dituliskan bahwasannya mereka itu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Di dalam ayat yang kedua dijelaskan. Tetapi buktinya mereka akhirnya tiba di kota Tesalonika. Ketika mereka sudah melayani di Filipi dan juga mengalami aniaya, mereka juga di Tesalonika juga akhirnya mengalami satu permasalahan yang pelik dalam pelayanan mereka. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mereka bisa berkata, mereka beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Karena apa? Karena adanya pertolongan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, keberanian dalam bagian ini menggunakan kata paresia somai. Ya, ini berbicara tentang
kebebasan, keterbukaan tanpa rasa takut. Jadi keberanian yang bukan cuma sekedar dia berani-berani aja begitu ya, tetapi mereka sungguh mengekspresikan diri mereka itu bebas. Dan kata ini akan selalu dikaitkan dengan kata untuk memberitakan Injil, atau dikaitkan dengan kata firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat dari kata keberanian ini, ada banyak alasan orang-orang Kristen itu mungkin takut ya Bapak Ibu Saudara untuk tidak bersaksi atau berbagi iman. Tetapi tidak diragukan lagi, ketakutan yang memang jadi masalah utama ini, yang mungkin takut dimusuhi, takut gagal, dan lain sebagainya, itu nggak ada dalam kamus Rasul Paulus. Ya, mengapa dia bisa seperti itu? Keberanian ini timbul dan lahir karena adanya persekutuan dia dengan Kristus. Dia yakin Allah itu hadir. Dia yakin sekalipun dia menjalani pelayanan, dia ditolak. Sekalipun dia difitnah, sekalipun dia dianiaya dalam pelayanannya, dia yakin dengan pasti kehadiran Allah itu nyata dalam pelayanannya. Karena itu dia bisa berkata, saya itu memperoleh pertolongan daripada Allah, dan itu membuat saya berani untuk memberitakan Injil. Datangnya pertolongan Tuhan itu akhirnya nggak semata-mata menghilangkan semua permasalahan atau menghilangkan semua aniaya, kesulitan-kesulitan. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi dengan adanya pertolongan Allah, kita itu dimampukan untuk melaluinya, melewati segala kesulitan, melalui segala hadangan, melalui segala tantangan yang ada. Dan kita bisa melihat bagaimana Paulus yang ditolong oleh Allah itu akhirnya bisa melalui segala permasalahan tersebut. Sampai akhir kehidupannya kita tetap bisa melihat bukan duri dalam dagingnya tetap ada, tapi dia bisa melalui itu dan berkata, saya telah selesai bertanding. Bapak Saudara, yang kedua yang kita pelajari adalah motivasi daripada Paulus. Paulus memiliki kemurnian, yaitu hanya untuk menyenangkan Tuhan, dan dia melayani dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Kala itu mereka difitnah bahwasannya mereka itu mencari keuntungan pribadi dalam pelayanan yang mereka jalani. Tetapi Paulus menjelaskan bahwasannya Allah itu yang menguji hati, Allah itu bisa melihat. Mereka nggak cuman mau berkata-kata tentang Injil, mereka juga tidak ada membuat Injil itu terlihat lebih manis agar orang-orang yang mendengarnya itu tertipu atau akhirnya membuat mereka mendapatkan pujian bagi dirinya. Tapi hari ini kita bisa melihat Paulus punya kemurnian dalam hatinya. Dia tahu dia nggak mengejar keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia mengejar semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang menjadi motivasi hatinya. Dia hanya rindu menyukakan hati Allah. Bapak Saudara sekalian, Paulus tidak pernah berkhotbah dari motivasi hati, ambisi pribadi yang keluar. Dia nggak pernah mencari kesombongan ataupun mencari popularitas. Paulus bukan orang yang mau menyenangkan orang lain. Dia tahu dia hanya harus menyenangkan Tuhan. Dan ini adalah bentuk infinitif, yaitu waktu yang terus akan berkelanjutan yang dilakukan oleh seorang Paulus. Dia punya tujuan hidup yang konstan, terus-menerus sama, tidak akan pernah berubah. Karena yang ketiga yang kita bisa lihat bagaimana peran Paulus ketika dia melayani di Tesalonika. Dia sadar betul jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sedang bertumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi juga kala itu ada pertentangan di mana ada orang-orang yang salah mengajarkan tentang eskatologi. Karena itu Paulus terus memberikan nutrisi untuk jemaat di Tesalonika. Penggambaran yang dia miliki, metafora yang dia gunakan, yaitu seorang ibu dan seorang bapak. Seorang ibu itu biasa bertugas ataupun kita melihatnya sebagai seorang ibu yang penuh kasih. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-7 dikatakan ibu itu mengasuh dan merawati anaknya. Ya, seorang ibu itu dikatakan mengasuh dan merawati. Mengasuh atau merawati ini nih juga digunakan metafora sebagai menyusui, seperti seekor induk burung yang menghangatkan, yang memberikan makan nutrisi kepada anaknya, begitu ya. Dia akan menjaga, dia akan merawat dengan hati-hati. Karena itu Paulus menggunakan penggambaran ibu ini juga untuk memperlihatkan adanya keterlibatan dan perhatian pribadi dari Paulus yang penuh kasih. Tetapi kasihnya ini juga ditujukan
kepada satu teladan yang selalu dia ikuti, yaitu Kristus. Dia begitu mengasihi orang-orang yang ada di Tesalonika. Tapi dia juga mengingat perannya bukan hanya untuk memperhatikan, memberikan nutrisi, tetapi juga untuk membimbing sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah, dia perlu membimbing anak-anaknya supaya melakukan kehendak Tuhan yang tepat. Di dalam ayat yang ke-12 dinyatakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagi Paulus, dirinya dipanggil untuk menjangkau dan mengajar, membawa jiwa-jiwa untuk hidup bagi Kristus secara radikal seperti dirinya. Karena itu kita bisa melihat peran Paulus dalam melayani itu tidak hitung-hitungan. Dia jor-joran, dia sungguh-sungguh memberikan dirinya, bahkan dikatakan dia itu gak mau jadi beban gitu ya. Ketika fitnah-fitnah itu berkata dia mencari keuntungan diri sendiri, dia berkata saya tuh sebenarnya nggak menerima finansial terus-menerus kok dari gereja yang saya layani, karena dia tahu dia nggak mau jadi beban. Karena bagi dia adalah yang terpenting umat Allah ini mengenal Allah. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana Paulus itu begitu punya kesungguhan hati untuk Allah. Ketika dia memiliki kesempatan untuk boleh melayani, dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut, tetapi dia akan menangkap kesempatan tersebut dan menggunakan kesempatan tersebut untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita ditantang oleh Tuhan. Apa yang kita sedang lakukan? Pelayanan apa yang sedang kita buat? Pelayanan apa yang sedang kita garap? Pelayanan apa yang sedang kita lakukan sekalipun kita ada di rumah masing-masing, sekalipun kita masih ibadah online. Berbicara soal pelayanan itu bukan cuma sekedar kita ada di panggung gereja, tetapi keseluruhan kehidupan kita itu adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah berbagi tentang Injil Tuhan kepada orang banyak. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang bisa kita lakukan adalah menyaksikan iman kita kepada orang lain. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat sebuah tayangan di televisi, seorang artis yang beragama Kristiani secara langsung mendoakan rekan artisnya yang sedang sakit. Sebuah hal yang tidak biasa. Dan saya merasa ini hal yang begitu indah ketika ada seorang anak Tuhan berani memperlihatkan kesaksian dan dia mendoakan secara langsung. Dan ini ada di acara televisi nasional dan bisa dilihat. Karena itu mungkin kita dimanapun kita berada, melalui lingkup keluarga kita, mungkin ini waktunya untuk setiap kita boleh melayani, kita boleh menyaksikan tentang Tuhan bagi mereka. Inilah waktunya, jangan menunggu nanti. Mari kita terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ingatlah, Tuhan akan memberikan pertolongan buat kita. Kita akan dibuat oleh Tuhan menjadi seorang yang berani, karena kita tahu hadiratnya ada. Yang kedua, biarlah ketika kita melakukan hal tersebut, kita mengingat motivasi hati kita hanya untuk Tuhan. Mari kita jangkau jiwa, mari kita bawa mereka untuk Tuhan. Dan tetap mendoakannya, seperti Paulus selalu mendoakan setiap jemaat yang dia layani. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini bersyukur karena Tuhan memberikan teladan untuk setiap kami. Engkau boleh datang ke dalam dunia membawa misi agung, memberikan kami akhirnya satu kehidupan kekal. Dan kami juga bersyukur kami boleh belajar bagaimana melayani dengan kesungguhan hati dari seorang Paulus. Dia berani mati buat Tuhan. Dia terus memberitakan Injil tentang Tuhan sekalipun dia dianiaya. Dalam kondisi kami yang begitu baik saat ini Tuhan, biarlah kami boleh menangkap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memberitakan Injil, untuk kami boleh berbagi tentang iman kami kepada orang banyak. Bukan hanya sekedar untuk membawa mereka, tetapi yang terutama adalah memperkenalkan kasih Tuhan yang besar tersebut bagi umat manusia. Tuhan, tolonglah kami. Mungkin kami punya kegentaran, kami takut untuk melangkah, kami takut gagal, kami takut ditolak, kami takut dijauhi orang. Tapi biarlah Tuhan tanamkan kepada setiap kami bahwasannya kami punya peranan penting untuk memberitakan Injil Tuhan. Lewat hal yang terkecil sekalipun ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh gerakkan hati kami, gugah hati kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan kami, kehidupan kami, baik dalam perekonomian, usaha pekerjaan, dan juga kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mungkin punya permasalahan saat ini Tuhan, tapi biarlah mata kami terus boleh berharap kepada Tuhan, dan kami tetap memegang
kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi dasar bagi hidup setiap kami. Ini doa setiap kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari menjadi kesaksian bagi nama Tuhan.